Yuk, jalan lagi. Lanjut. Yuk. Baik, jadi ini adalah momentum yang memang perlu diabadikan dan juga perlu diawasi agar pemilu yang berjalan di Indonesia ini berkualitas seperti itu ya, Mas Huta ya. Ya, Harian Kompas berkomitmen untuk terus mengawal proses penghitungan suara ini secara transparan. Oleh karena itu, metode hitung cepat itu adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mencegah terjadinya berbagai kecurangan dalam proses penghitungan suara. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan mengambil sejumlah TPS sampel, lalu direkap prosentasenya. Dengan demikian, kita bisa memprediksi lebih awal seperti apa perolehan suara dalam pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Dan ini di 2024 ini sesuai dengan aturan KPI ya, 2 jam setelah TPS ditutup, hasil penghitungan cepat atau hitung cepat dari Litbang Kompas ini juga bisa ditampilkan. Ini kita lihat waktu sudah menunjukkan pukul 15:01 waktu Indonesia Barat, ini data juga sudah mulai masuk, mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Huta? Ya, ini data sementara yang memang dimulai tadi, angka pertama masuk itu 12.24 WIB, itu tentunya berawal dari masuk dari TPS di Sorong. Kita mengambil sampel ada 2.000 TPS dan pemilihan dimulai dari Indonesia bagian timur, tentu suara yang masuk awal tentunya dari Indonesia bagian timur. Nah, ini untuk sementara data yang kita peroleh, data masuk sudah 31%. TPS yang masuk, kemudian kita tahu perolehan suara untuk sementara yang unggul itu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebanyak 60,13%, kemudian diikuti oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 21,48%, dan yang ketiga 18,37%, yaitu pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kita tahu ini masih terus berlangsung, kita tahu data yang masuk baru 31,3%. Biasanya memang penghitungan hitung cepat ini akan menunjukkan kestabilan ketika memang perolehan suara dari beragam TPS yang masuk itu sudah tidak terlalu banyak pergerakan. Dan kita mencoba membagi sampel menjadi TPS ganjil dan TPS genap. Ketika kestabilan itu terjadi di TPS ganjil maupun TPS genap, di situ kita bisa memprediksi lebih cepat seperti apa perolehan hasil suara hingga 100%. Tetapi kita lihat tentunya ini masih 31,45%. Kita lihat seperti apa dinamika yang terjadi, dan di sini juga bisa kita lihat misalnya terkait dengan reliabilitas maupun sebaran sampelnya ya, seperti apa bisa dilihat di sini. Dan ini kan Litbang Kompas juga melibatkan 2.000 TPS sampel untuk bisa mendapatkan data dalam hitung cepat yang akan ditampilkan saat ini. Nah, ini kan 31,90%. Sekarang sudah masuk 32%. Ini dinamikanya akan terus bergerak gitu angkanya. Kira-kira yang tadi Mas Suta katakan ini akan nanti akan stabil gitu, kira-kira di persentase data masuk berapa? Mungkin kita lihat saja ya reliabilitasnya. Nah, ini menunjukkan reliabilitas. Yang di atas ini adalah TPS-TPS ganjil, sedangkan yang di bawah adalah TPS genap. Kita lihat yang warna biru adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran. Yang merah itu Ganjar dan hijau Anies di posisi TPS ganjil. Sedangkan ini di posisi TPS genap. Kita lihat masih ada dinamika ya. Kita lihat masih ada dinamika di sini, misalnya terjadi masih saling silang. Sedangkan yang di TPS ganjil sudah cenderung stabil ya. Nah, ini tentunya kita belum bisa menyimpulkan apa-apa karena tentunya dinamika seperti yang tadi saya sampaikan, ini baru masuk dari TPS wilayah Indonesia Timur, kemudian Tengah, dan mungkin sebagian Barat begitu. Kira-kira kan ini melibatkan 2.000 TPS dengan hasilnya persentase angka. Ini kira-kira kisaran atau simpangan angka dari hasil hitung cepat Litbang Kompas ini berapa persen? Nah, untuk simpangan yaitu terkait dengan margin error ya, kita tahu metode hitung cepat ini sangat presisi. Oleh karena itu simpangannya atau margin errornya hanya 1 plus minus 1%. Jadi ketika ada selisih di antara dua pasangan ini lebih dari 2%, itu berarti sudah melampaui margin error. Tetapi masih ada dalam kurun 2% ini, plus 1 dan minus 1,
kita tidak bisa menyimpulkan siapa yang unggul di antara keduanya. Contoh misalnya di sini antara pasangan Ganjar dan Anies sangat rapat ya. Rapat tipis Berbeda ya. jauh dengan pasangan Prabowo dan Gibran yang berada di atas. Sebaliknya di sini di TPS genap masih terjadi saling susul menyusul. Contoh di TPS genap ini ada sejumlah pasangan Prabowo justru berada di bawah gitu. Baik. Nah, ini Di sini juga bisa dilihat wilayah unggulnya. ini bisa terlihat ya suara Di mana masuk, sebetulnya yang unggul. Kita lihat memang ini tidak dibagi wilayahnya berdasarkan provinsi karena jumlah sampel yang tidak mencukupi, hanya dibagi di 12 provinsi, di 12 gugus. Dan kita lihat kalau berdasarkan siapa yang unggul di 12 gugus ini, terlihat ada sebagian besar justru biru ya, itu pasangan Prabowo dan Gibran. Ini ada warna abu-abu. Itu masih kosong, artinya belum ada suara yang masuk di wilayah. Jadi bisa dipastikan kalau biru ini adalah wilayah yang memang didominasi. Yang unggul adalah suaranya. pasangan Prabowo Gibran, sedangkan yang merah yang unggul adalah pasangan Ganjar Mahfud. Kita tidak lihat warna hijau di sini. Karena ini bukan berdasarkan provinsi, tapi berdasarkan gugus, dan gugus itu terdiri dari banyak provinsi. Sehingga bisa saja ada pasangan Anies Muhaimin yang unggul, tetapi karena direkap dalam sebuah gugus, jadi tidak terlihat begitu. Oke, baik. Boleh kita lihat lagi, Mas Uta, untuk perolehan suara yang masuk sejauh ini di pemilu presiden? Ya, ini sudah 34,45% data yang masuk, bisa dijelaskan. Ini masih dinamis, kita tunggu tadi antara TPS ganjil dan genap masih berbeda ya, bentuk bangunan grafiknya seperti apa, sehingga ini masih bikin kita jadi dakdikduk ya. Siapa yang sebetulnya unggul dan siapa yang di urutan 2 dan 3 dan seterusnya. Tapi kalau tadi kita lihat dari wilayah unggulnya sudah mungkin sudah bisa tergambar gitu ya. Memang wilayah-wilayah mana saja mengapa akhirnya Capres-Cawapres nomor urut 2 ini bisa lebih unggul, karena memang tadi kita lihat wilayahnya lebih banyak didominasi oleh warna biru. Betul. Seperti itu. Nah, ini kira-kira 34 akan naik terus, akan selesai di 100% di beberapa waktu ke depan. Kita tahu biasanya berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, mungkin kita nanti jam 4, jam 5 akan sudah terlihat polanya seperti apa, sehingga mungkin pemirsa Kompas TV bisa terus mengikuti ini seperti apa nanti pergerakannya. Kita tahu tadi suaranya sudah 34,9%, biasanya memang sudah sangat stabil ketika di posisi 70%. Sudah sangat stabil di angka 70% ya. Bisa dikatakan kalau sudah di atas 70% ini pergerakan persentase dari perolehan suara tiap paslon ini sangat sedikit. Sangat sedikit sekali. Oke. Dan ini bisa kita informasikan juga kepada pemirsa Kompas TV bahwa memang hitung cepat Litbang Kompas ini melalui pembiayaan sendiri, mandiri, independen gitu ya, dibiayai sepenuhnya oleh Kompas. Jadi untuk bisa menjaga kredibilitas dan juga independensi dalam melakukan hitung cepat ini. Mungkin ada yang dijelaskan lagi, Mas Uta? Iya. Hitung cepat ini memakan biaya yang sangat-sangat besar ya. Kita mengerahkan sedikitnya 3.000 tenaga surveyor untuk melakukan hitung cepat, kemudian exit poll dan yang lain-lain. Tetapi itu kita lakukan karena justru kita merasa perlu, Harian Kompas berkomitmen mengawal pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, dan yang paling penting dalam proses pemilu adalah proses penghitungan suara. Oleh karena itu meskipun biaya besar, kemudian dengan tenaga yang sedemikian banyak, hampir 3.000 orang, bergerak dari Jakarta kemudian menyusuri titik-titik sampel yang sangat jauh dan terpencil, tapi harus dilakukan karena itu titik sampel yang sudah ditentukan. Dan kita berkomitmen untuk melakukan taat pada metodologi setepat-tepatnya gitu, sehingga kita harus menggapai titik sampel dimanapun dia berada gitu. Memang ada beberapa titik sampel yang tidak bisa dilakukan karena memang ada sejumlah kendala seperti banjir, kemudian ada beberapa kendala, tetapi hanya sedikit itu bisa yang terjadi. Kalau yang terkendala itu berarti dipindahkan TPS sampelnya ke yang lain. Titik sampel yang terpenting adalah 2.000 TPS sampel. 2.000 TPS sampel. Baik, mungkin ada lagi yang bisa dijelaskan terkait dengan perolehan suara ini sudah 36% yang masuk. Ya, kita tahu pemilu presiden itu mensyaratkan yang menang adalah di atas 50%. Kemudian dia harus unggul sedikitnya 20%
di 20 provinsi atau separuh provinsi. Nah, siapa di antara ketiga pasang ini nanti yang bisa mendapatkan suara 50% ke atas dan kemudian sebaran perolehan suaranya sedikitnya lebih dari 20% suara di sedikitnya 20 provinsi, dia yang unggul dan bisa memenangkan satu putaran gitu. Tetapi kalau tidak ada yang mencapai itu, berarti harus dilakukan dua Otomatis putaran. akan lakukan 2 Iya. putaran pilpres. Nah, ini 36